Oke, teman-teman semua, masih bersama Agus Elektronik. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, kali ini di depan saya ada TV Polytron ya, TV LED 24 inch merek Polytron. Jadi kerusakan TV ini menurut si pemiliknya, jika dicolok ya, listrik langsung jeglek ya, turun. Oke, baiklah, sekarang saya akan ngetes apakah dia betul listrik padam atau tidak. Kita colok ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Betul ya, jadi listrik langsung down, langsung jeglek. Oke, tunggu sebentar, saya naikkan dulu ya. Oke, jadi kita akan ngecek TV ini ya. Ini kita akan cek di bagian regulator ya, di bagian power supply. Di bagian power supply ada yang short atau konslet ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Ini TV Polytron. TV Polytron tipe PLD 24D8511 ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, sip, mantap. Oke, teman-teman, TV sudah terbongkar. Kita sudah buka cover belakangnya, dan ini dia adalah power supply ya, power supply atau regulator, dan ini adalah mainboard. Terus ini bagian T-con ya, ke panel LCD. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan ngecek untuk bagian power supply ya. Di sini pasti ada yang short ya atau konslet, karena begitu dicolok lampu langsung meteran langsung jeglek atau padam lampu ya. Oke, baiklah, saya ambil voltmeter dulu. Oke, di sini ada voltmeter manual, kita kalibrasi dulu ya. Oke. Nah, yang pertama-tama kita akan cek yaitu dioda ya, dioda keempat dioda ini, jangan sampai dia short ya, atau konslet. Oke, bisa diperhatikan teman, diodanya short atau konslet ya. Nah, jadi semua dioda itu dia short atau konslet. Terus kita ke elko. Oke, elko juga short atau konslet ya. Oke, jadi keempat dioda ini short atau konslet, terus elko-nya juga konslet ya. Pasti MOSFET-nya juga ikut short atau konslet. Jadi yang pertama-tama kita akan keluarkan yaitu MOSFET-nya dulu, kita lepas ya. Terus kita ukur semua dioda kembali dan elko ya. Jadi kita keluarkan dulu untuk MOSFET-nya ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. TV-nya kita geser dan kita akan melepas ini ya, MOSFET ya. Kita lepas dulu. Oke, MOSFET-nya sudah terlepas ya. Ini dia.
Jadi sepertinya MOSFET ini sudah pernah diganti ya, sudah pernah diganti. Ini kita lihat dia ada bekas sambungan ya di kakinya. Nah, untuk kodenya itu K7A65D ya. K7A65D bisa diperhatikan. Oke. Dan sekarang kita coba ukur kembali teman-teman ya. Nah, ini boleh dibilang short ya, karena dia begitu dibolak-balik dia jalan semua ya. Jadi jarum bergerak semua biar dibolak-balik. Nah, oke, bisa diperhatikan. Nah, jadi MOSFET ini yang short ya. MOSFET-nya short. Oke, sekarang kita cek kembali untuk diodanya teman ya. Nah, ternyata diodanya juga ikut short ya. Oke, ternyata dioda semua ikut short atau konslet juga teman-teman. Oke, kita coba elko. Nah, elko masih short karena dioda masih terpasang ya. Kita lepaskan dioda. Kita ukur yang lain. Untuk dioda yang ini oke. Dia bagus ya. Oke, bagus. Sini juga ada dioda. Oke. Oke, perhatikan untuk senar dioda ya. Ini senar dioda atau dioda senar. Ini biar kecil-kecil, kalau dia short itu semuanya ikut short ya. Oke, dia bagus ya. Jadi kita keluarkan lagi untuk diodanya, keempat dioda ini ya. Karena keempat dioda ini ikut short atau konslet juga teman-teman. Oke, setelah kita lepaskan keempat dioda, kita ukur kembali untuk elko-nya ya. Elko-nya kita ukur apakah dia masih terhubung short. Nah, sudah tidak lagi teman-teman ya. Oke, bagus ya. Oke, untuk elko bagus. Kita sudah cek di dioda senar juga bagus ya. Oke. Oke. Untuk semua dioda kita ngecek semua teman-teman ya. Jadi kita cek semua untuk dioda. Oke, bagus ya. Kita kalibrasi jarum menunjukkan angka 0 dan ini tidak mentok ke 0 ya. Jadi jika jarum tidak mentok ke 0 itu artinya dia bagus ya. Oke.
Di sini kita akan ukur juga di bagian sekunder teman-teman ya. Jadi di sini bagian primer, dan lewat trafo switching itu outputnya bagian sekunder ya. Kita cek juga diodanya. Nah ini dia teman-teman, bisa diperhatikan untuk dioda di outputnya ya, dia short ya. Nah oke. Jadi kelima dioda ini short teman-teman ya. Kalau ini bagus ya. Ini kita balik. Nah dia bagus, nah, tidak mentok ke nol ya. Oke, kita perhatikan di sini ada 5 dioda. Kelima dioda ini terhubung secara paralel ya, jadi kita lepas semua untuk kaki-kakinya ya, satu ya, kita lepas semua ya. Mungkin saja tidak semua yang jebol ya, karena jika salah satu yang short atau konslet pasti terhubung short atau konslet semua teman-teman. Jadi kita lepas dulu kakinya untuk tiap-tiap dioda ya. Oke, kelima dioda ini sudah kita lepaskan kakinya satu ya. Kita lepaskan dan kita ukur kembali teman-teman. Apakah dia short semua 5 ya, atau ada beberapa yang short atau konslet. Oke, ini bagus. Nah ini bisa diperhatikan teman-teman, jadi ini sepertinya short atau konslet ya. Coba kita balik. Nah dibalik juga jalan ya. Jadi sebenarnya untuk dioda, jika dia dibalik terus jarum tidak bergerak ya, berarti dioda itu bagus ya. Nah, tapi jika dibolak-balik seperti ini, jika dibolak-balik jarum bergerak, berarti dioda itu short atau konslet teman-teman. Oke, ini bagus. Nah ini tidak bergerak ya. Oke, dia bergerak, terus kita balik, tidak bergerak. Nah jadi di sini ada satu dioda yang short atau konslet teman-teman. Nah ini dia bisa diperhatikan, satu dioda yang short. Oke, kita dapatkan lagi satu dioda yang short ya di bagian sekunder ya, di bagian sekunder. Jadi bagian primer itu ini semua yang short, dioda 4 dan MOSFET, dan untuk sekunder ada satu dioda. Dan mungkin inilah penyebabnya teman-teman. Jadi jika di bagian sekunder itu ada yang short ya, ada yang short atau konslet, pasti MOSFET ini akan jebol teman-teman ya, akan jebol.
karena di sini bagian sekunder itu ada yang short dan mengakibatkan trafo switching ini panas dan ini akan jebol ya, ini akan short atau konslet. Nah begitupun juga dengan dioda ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, jadi yang lain ini oke, jadi untuk komponen lain sudah tidak ada yang short atau konslet ya teman-teman. Oke, semua bagus. Oke, sekarang kita akan melepaskan satu dioda yang short atau konslet di bagian sekunder ya. Oke, untuk dioda di bagian sekunder sudah kita lepaskan teman-teman ya. Mudah-mudahan di bagian mainboard tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena untuk dioda yang short ini dia di tegangan 12 volt. Sorry teman-teman ya. Karena kelima dioda ini terhubung secara paralel dan dia menuju ke elko ini ya, elko, dan dia keluar tegangan 12 volt di sini. Tegangan 12 volt dan masuk ke mainboard ya. Jadi mudah-mudahan di bagian mainboard tidak ada masalah ya. Sebentar kita akan ngetes ini dulu, kita benahi ya. Jika untuk power supply atau regulator sudah bagus dan kita pasang semua, kita akan ngetes ya apakah ada masalah di bagian mainboard atau tidak ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan ganti semua. Ini kebetulan saya ada MOSFET-nya. Oke, ini dia K7A65D ya. K7A65D. Oke, bisa diperhatikan. Dan ini juga diodanya kita akan ganti ya. Kita ganti semua dioda. Oke. Oke, geser yang rusak kita pindahkan ya. Oke, sekarang kita akan pasang semua komponennya. Oke teman-teman, semuanya sudah terpasang ya, semuanya sudah terpasang dioda dan MOSFET, terus dioda ini ya, dioda bagian sekunder juga sudah. Oh ya, untuk nilainya
untuk nilai diodanya itu dia IN 5399 teman-teman ya. IN 5399 4. Terus untuk yang besarnya ini LT 4103 ya. Oke. Jadi sekarang kita akan tes ya. Kita langsung tes apakah sudah bisa menyala normal ya, ataukah ada masalah bagian mainboard ya, kita belum tahu. Kita tes dulu teman-teman. Oke. Jadi kita singkirkan dulu, kita akan pasang ya. Oke, untuk soket-soket kita pasang semua ya. Dan untuk soket lampu backlight dia kita pasang semua. Oke, untuk kabel colokan kita pasang ya. Dan sekarang kita akan ngetes ya. Dan kita perhatikan lampu indikator, mudah-mudahan sudah bisa menyala ya. Nah, bisa perhatikan teman-teman ya, lampu indikator nyala biru. Oke, kita lihat gambarnya dan bisa normal ya. Sebentar, ini lampu standby. Lampu standby kita tekan oke. Nah, kan teman-teman, dia ada tulisan Polytron. Tekan menu. Oke, sip ya. Seperti kan. Oke, TV sudah bisa nyala normal kembali teman ya. Oke, mantap ya. Coba kita balik dan pasang antena. Oke, TV sudah kita pasang antena. Kita rubah dulu jadi TV ya, karena ini TV AV. Oke, mantap teman-teman ya, sip. Jadi ini dia yang rusak ya. Jadi ada MOSFET ya, MOSFET, terus dioda bagian sekunder 1 ya, dan ada 4 dioda bagian primer ya, atau tegangan listrik teman-teman ya. Oke, sip, mantap ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya Agus Supriyadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap Mas Bro.